Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana Novia Vitasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2018B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS Manajemen Keuangan tentang pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Kehadiran virus COVID-19 atau biasa kita sebut dengan virus corona. Virus ini telah membuat situasi ekonomi di seluruh dunia memburuk, salah satunya di Indonesia. Seberapa besar pengaruh virus COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia? Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mencatat setidaknya ada 8 dampak utama merebaknya virus COVID-19 bagi perekonomian Indonesia, mulai dari tenaga kerja hingga kinerja industri di tanah air. Dampak ini 50% melumpuhkan kegiatan di Indonesia. Berikut adalah pengaruh merebaknya pandemi COVID-19 bagi perekonomian Indonesia. 1. Meluasnya PHK. Pandemi COVID-19 telah membawa kesengsaraan yang semakin meluas terhadap para pekerja formal dan informal. Kementerian Keuangan mencatat setidaknya ada lebih dari 1,5 juta jiwa pekerja telah dirumahkan dan terkena PHK. Dari angka tersebut, 90% dirumahkan dan 10% sisanya terkena PHK. Sebanyak 1,24 juta orang merupakan pekerja formal dan 265.000 lainnya merupakan pekerja informal. 2. Kontraksi PMI manufaktur. PMI manufaktur umumnya menunjukkan kinerja industri, pengolahan dalam negeri, baik dari sisi produksi, permintaan baru, hingga ketenagakerjaan yang sangat besar, sehingga membawa dampak yang sangat berat utamanya bagi para buruh. Kementerian Keuangan mencatat PMI manufaktur Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga 45,3 atau lebih rendah dibandingkan angka per Agustus 2019 yang masih berada di angka 49. 3. Kinerja impor. Kinerja impor juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Angka terakhir menunjukkan pada triwulan 1 2020 turun 3,7%. 4. Dampak inflasi. Kementerian Keuangan mencatat bahwa inflasi dalam negeri per Maret 2020 mencapai 2,96%. Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas, perhiasan, dan beberapa komoditas pangan. 5. Pembatalan penerbangan domestik dan internasional. Kementerian Perhubungan mencatat COVID-19 turut menumbangkan industri penerbangan. Setidaknya ada lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara Indonesia dibatalkan sepanjang Januari hingga Maret 2020. Dengan rincian 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional. 6. Menurunnya jumlah wisman. Kunjungan wisatawan mancanegara atau biasa kita sebut dengan wisman memberi pengaruh besar terhadap ekonomi dalam negeri. Dan COVID-19 telah memberikan pengaruh yang sangat besar. Tak tanggung-tanggung, kunjungan wisatawan mancanegara turun lebih dari 7.000 wisman per hari. Kunjungan wisman umumnya didominasi wisatawan mancanegara dari Cina. 7. Kehilangan pendapatan sektor layanan udara. Pembatalan penerbangan dan penurunan wisman tentunya memberikan pengaruhnya terhadap angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara mencapai lebih dari 300 miliar per hari. 8. Penurunan okupansi hotel. Efek domino dari dibatalkan penerbangan, berkurangnya wisatawan mancanegara juga memberikan pengaruh bagi dunia perhotelan akibat menurunnya jumlah wisatawan
mancanegara. Kementerian Pariwisata bahkan mencatat akibat COVID-19, Indonesia telah kehilangan kucuran devisa dari sektor pariwisata terpangkas 50% dibanding tahun lalu. Demikian dengan okupansi perhotelan, di lebih dari 6.000 hotel, jumlah penurunannya lebih dari 50%. Menangkal efek domino COVID-19. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengakui COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Di hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat, mendapat tekanan ekonomi yang sangat besar dan masif. Indonesia mengalami efek domino yang sangat berat, di mana kesehatan memukul sosial, sosial memukul ekonomi, dan ekonomi juga pasti akan mempengaruhi dari sektor keuangan, terutama dari lembaga-lembaga keuangan bank dan non-bank. Untuk menangkal shock akibat COVID-19, kebijakan extraordinary pun dilakukan pemerintah dalam mengurangi dampak akibat penyebaran virus asal Wuhan, China. Di Indonesia melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang baru saja disahkan pada bulan April 2020. Lahirnya Perpu ini berbagai bentuk kesadaran dari pemerintah akan dampak kerusakan akibat pandemi COVID-19 akan sangat masif ke depannya. Untuk itu kewaspadaan dan kehati-hatian dalam penetapan kebijakan serta pengelolaan keuangan negara akan dilakukan ke depan. Dalam rangka menunjang perekonomian, pemerintah telah menerbitkan PMK 23 tahun 2020 dan PMK 28 tahun 2020 yang mengatur mengenai insentif fiskal dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Dengan adanya insentif fiskal ini, diperkirakan penerimaan pajak di bulan April akan menurun. Terkait dengan Perpu 1 tahun 2020 yang antara lain mengatur penurunan tarif pajak penghasilan atau PPh, Badan untuk tahun pajak 2020 SPT PPh, badannya disampaikan di April 2021. Diperkirakan akan terjadi penurunan angsuran PPh pasal 25 badan mulai bulan Mei 2020. Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen untuk menjaga industri dalam negeri di tengah pandemi COVID-19. Melalui PMK 30 tahun 2020, pemerintah memberikan relaksasi penundaan pembayaran cukai akibat tersendatnya logistik di lapangan karena COVID-19. Pemerintah berharap dengan adanya penurunan ini dapat membantu arus kas perusahaan sehingga perusahaan dapat terus menjalankan usahanya. Keberlangsungan industri sangat penting untuk mengatasi terhambatnya penyediaan logistik dan penyerapan tenaga kerja agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Selain itu, pemerintah juga telah mengantisipasi keadaan dengan berbagai kebijakan yang relevan seperti relaksasi aturan import untuk bahan baku, pembuatan alat kesehatan, insentif fiskal dan prosedural juga dilakukan pemerintah untuk mereduksi dampak pandemi COVID-19 ini yang terdiri atas larangan sementara atas ekspor alat kesehatan, relaksasi free ownership, pembebasan cukai alkohol dalam rangka penanganan COVID-19, relaksasi izin impor untuk alat kesehatan, relaksasi PPh impor untuk perusahaan, kemudahan impor untuk tujuan ekspor, percepatan layanan online untuk penanganan COVID-19, relaksasi pelunasan cukai dan produksi rokok, percepatan logistik dengan sistem nasional logistik ekosistem, dan relaksasi penjualan lokal dari perusahaan. Komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan upaya-upaya pemerintah untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan negara secara optimal. Pengelolaan utang
yang prudent dan terus berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBN dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekian penjelasan mengenai tugas UAS Manajemen Keuangan tentang pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.